karena sampai saya pun disekolahkan di pesantren. Dan kenapa saya bilang saya masuk Kristen saat itu? Kejanggalan-kejanggalan itu saya jadi perbincangan yang memang sangat krusial buat dibicarakan. Katanya Islam, maksudnya katanya taat, tapi kok mulai melakukan perbandingan yang saya pernah dapatkan kejanggalan, saya bandingkan tuh dengan kekristenan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Berita ini datang dari Makassar. Saudara-saudara, bagaimana seorang anak muda berusia 22 tahun, dia menyatakan satu pernyataan yang sangat kontroversial dengan yang selama ini digaung-gaungkan oleh teman-teman kita dari non-Kristen. Dia mengatakan bahwa sejak dia ada di pesantren, dia telah menemukan keganjalan-keganjalan dalam keyakinannya. Dia telah menemukan ada sebuah hal yang tidak dapat dia percaya dan masuk di akal dia. Dan hal itulah yang membuat dia akhirnya menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Hal ini sangat mengejutkan, bagaimana seorang anak muda ini bisa memberikan suatu pernyataan bahwa ada sesuatu yang salah dalam keyakinannya, padahal dia adalah seorang anak pondok pesantren. Nah, saudara-saudara, untuk lebih terang lagi bagaimana pernyataan anak muda ini, mari kita ikuti video kesaksian berikut ini. Nama saya Muhammad Irsan Al-Farabi, umur saya 22 tahun. Saat ini saya sedang kerja. Saya lahir dari keluarga yang circle muslim ya, yang sangat fanatik dengan muslim dan sangat-sangat bisa dibilang taat untuk beribadah. Dan kenapa saya bilang fanatik? Karena sampai saya pun disekolahkan di pesantren dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan saat di pesantren itu pun saya pun dipaksa untuk hanya mengenal satu agama, yaitu agama saya sebelumnya, yaitu Muslim. Dan pada saat saya juga di sekolah itu saya cukup banyak tahu ya tentang Al-Quran, karena memang kita didorong untuk belajar, bisa tahu dan bisa menerjemahkan pada saat itu. Kejanggalan-kejanggalan itu saya tidak akan bahas karena memang takut di luaran menjadi menjadi perbincangan yang memang sangat krusial buat dibicarakan. Katanya Islam, maksudnya katanya taat, tapi kok hanya mengenal satu agama aja, karena memang didorong kan, di-push buat udah kau tahu satu agama ini aja, nggak usah yang lain. Ternyata tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang saya ingini. Di situ saya mulai sadar bahwa apa yang dulu saya dipaksa untuk mengenal satu agama itu hanya mungkin cara mereka aja supaya saya tidak mengenal dunia luar gitu. Saya sudah mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena saya memang sudah tidak dianggap sama mereka. Karena memang mereka jadi pengikut Kristus juga waktu itu. Mereka keluar juga dari Islam. Saya ada ketertarikan dari dalam hati saya ada ketertarikan buat membaca Alkitab. Akhirnya saya bukan nyuri ya Bapak Ibu Saudara, saya ngambil Bible-nya tante saya secara diam-diam. Habis itu saya baca terus sampai saya selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Karena saking penasarannya, akhirnya saya juga buka web Kristen, kesaksian di YouTube. Akhirnya saya mulai melakukan perbandingan yang saya pernah dapatkan kejanggalan, saya bandingkan tuh dengan kekristenan. Akhirnya setelah
orang tua kandung saya tahu ternyata saya diasuh oleh tante saya yang Kristen, saya dipulangkan kembali ke Makassar untuk sekolah di Makassar kembali. Setelah saya dibaptis, saya belum ketahuan tuh masuk Kristen, belum. Setelah kurang lebih 6 bulan, saya menjalani sebagai Kristen yang sah. Itu saya masih gereja ibadah tuh, tanpa ketahuan orang tua. Setelah mengenal Tuhan Yesus juga, saya merasakan kedamaian yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan akhirnya pada waktu minggu terakhir di bulan Juli, tahun depannya, Juli, saya sehabis pulang ibadah, itu saya kaget karena beberapa kendaraan di rumah terparkir banyak. Biasanya memang kalau ada acara keluarga kayak gitu. Nah, saya sudah berpikiran aneh nih, sudah tidak enak perasaan gitu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak enak. Ini kenapa ada apa namanya? Ada banyak kendaraan di rumah. Tapi saya positive thinking pada saat itu, saya pikir wah ini acara biasa saja. Saya masuk ke rumah, orang-orang pada ngumpul tuh di ruang keluarga. Ternyata saya mau disidang Bapak Ibu Saudara karena foto pembaptisan saya bocor. Maksudnya bocor itu ada yang nge-share. Tapi saya tidak tahu itu siapa yang nge-share. Tapi ya saya juga tidak pernah menyalahkan Tuhan kenapa saya bisa ketahuan, enggak. Karena memang itu keinginan saya juga sih, supaya tidak usah sembunyi-sembunyi lagi untuk beribadah. Akhirnya setelah saya masuk ke kamar, saya dipanggil lagi keluar. Irsan, coba ke sini. Baik. Di waktu itu ada tante dan om saya. Om saya, di situ juga ada orang tua saya tentunya. Tapi orang tua saya tidak mengambil tindakan, hanya diam. Om saya bertanya, apakah benar kamu masuk Kristen? Aduh, saya dalam hati kayak gitu, aduh Tuhan, gimana nih? Sampai 3 kali dia bertanya, saya langsung jawab, iya saya masuk Kristen. Seketika itu tamparan dari om saya melayang ke muka saya. Dan untuk diketahui aja, om saya itu, mohon maaf, gendut gitu ya. Bayangin aja Bapak Ibu Saudara, tangannya setebal apa. Dan setelah saya ditampar itu, tentu saja telinga saya berdengung, sampai dua-duanya ini berdengung. Akhirnya mereka bertanya-tanya, kenapa kamu masuk, kenapa ini. Tapi saya percaya bahwa apa yang terjadi pada saat itu Tuhan izinkan, karena memang kalau Tuhan tidak izinkan nggak mungkin semuanya itu terjadi. Tapi setiap saya menjawab pertanyaan dari om saya, itu pasti jawaban dari dia hanya tamparan. Memberikan kesempatan untuk saya bersaksi di kesempatan kali ini. Sebelumnya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita semua berada di dalam penyertaan. Baik, sebelum saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lebih singkat lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan Al-Farabi, umur saya 22 tahun, saat ini saya sedang bekerja dan masih single. Saya lahir dari keluarga yang circle muslim ya, yang sangat fanatik dengan muslim dan sangat-sangat bisa dibilang taat untuk beribadah. Dan kenapa saya bilang fanatik? Karena sampai saya pun disekolahkan di pesantren dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan saat di pesantren itu pun saya pun dipaksa untuk hanya mengenal satu agama, yaitu agama saya sebelumnya, yaitu muslim. Dan pada saat saya juga di sekolah, itu saya cukup banyak tahu ya tentang Al-Quran, karena memang kita didorong untuk belajar, bisa tahu dan bisa menerjemahkan pada saat itu. Tapi di sini, di kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas kejanggalan-kejanggalan itu saya tidak akan bahas, karena memang
takut di luaran menjadi menjadi perbincangan yang memang sangat krusial buat dibicarakan. Saya langsung saja untuk bagaimana saya mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mengenal Tuhan itu pada tahun 2017, dan sebelumnya itu saya melihat keluarga saya memang menyukai hal-hal yang berbau supranatural. Contohnya saat dia sakit, dia akan pergi ke orang pintar, tapi orang pintar di sini bukan dukun ya Bapak Ibu Saudara, bukan dukun, hanya saja mereka memanggil orang itu untuk istilahnya doain airnya, habis itu airnya diminum. Dan itu kalau di Muslim itu namanya musyrik. Dan dosa musyrik itu kalau menurut di Muslim itu lebih besar dosanya daripada yang lain, gitu. Dan di keluarga saya pun juga masih kental akan penghormatan leluhur nenek moyang gitu. Jadi setiap beberapa bulan gitu ada kegiatan yang kalau di Makassar namanya Asuromaca, itu kalau di Indonesiain kayak ngasih makan orang mati, tapi orang matinya udah leluhurnya yang dikasih makan. Ada dupa juga kalau pada saat prosesi ngasih makan orang meninggal itu ada dupa dan lain-lain sebagainya. Udah ada makanan kesukaannya juga nenek moyang kita gitu. Makanya dari situ saya berpikir katanya Islam, maksudnya katanya taat, tapi kok masih mempercayai hal-hal yang sama kayak musyrik gitu. Karena kalau mereka sakit, dia minta orang pintar itu niupin airnya buat didoain. Katanya, sempat saya bertanya, kok orang lain bukannya ke dokter, kok harus ke orang pintar tapi bukan malah ke dokter. Mereka hanya menjawab itu katanya orang pintar itu adalah media penyembuh. Dan dari situ saya masih bertanya-tanya juga. Sampai sekarang itu bukan jawaban yang saya minta gitu. Akhirnya saya bisa mengenal Tuhan itu pada saat tahun 2017 pada saat saya SMK tentunya. Dan sebelumnya lagi saya memang dari SMP hanya mengenal satu agama aja, karena memang didorong kan, di-push buat udah kau tahu satu agama ini aja, nggak usah yang lain. Ternyata setelah saya masuk SMP, saya di situ tidak di pesantren lagi. Kan di pesantren itu ada SMA, SMP-nya juga ada yang namanya biasanya madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Tapi saya tidak ingin lanjut di tempat itu karena memang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang saya ingini. Akhirnya saya masuk ke sekolah negeri. Di situ saya sudah bertemu dengan teman-teman saya yang ternyata di Indonesia itu bukan cuma satu agama, ternyata ada banyak agama. Dan di situ saya mulai sadar bahwa apa yang dulu saya dipaksa untuk mengenal satu agama itu hanya mungkin cara mereka aja supaya saya tidak mengenal dunia luar gitu. Akhirnya saya SMP mengenal tuh yang namanya Kristen, Buddha, Hindu. Teman-teman saya banyak berbagai macam jenis agama di sekolah saya waktu SMP. Setelah itu masuk ke SMA, saya bersekolah di Jakarta, tepatnya di Bekasi. Saya bersekolah di situ juga sekolah negeri. Dan otomatis banyak orang selain Muslim yang bersekolah. Setelah itu pada saat saya di Jakarta, saya sudah mulai tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena saya memang diasuh oleh tante saya yang Kristen. Tapi tante saya yang Kristen ini sudah tidak dianggap oleh keluarga saya. Makanya mereka tidak pernah mau bercerita tentang tante saya ini. Tapi saya tahu dari sepupu saya. Akhirnya tapi mereka pikirnya saya bersekolah dan diasuh oleh tante saya yang Muslim, karena di Jakarta ada dua, yang Muslim dan Kristen ini memang sudah tidak dianggap sama mereka.
karena memang mereka jadi pengikut Kristus juga waktu itu. Mereka keluar juga dari Islam, dan saya diasuh oleh tante saya, dan tante saya toleransi dengan saya. Dia nyuruh saya sholat, nyuruh saya ngaji, tapi saya iya aja, aja. Akhirnya saya ada ketertarikan dari dalam hati saya ada ketertarikan buat membaca Alkitab. Akhirnya saya bukan nyuri ya Bapak Ibu Saudara, saya ngambil Bible-nya tante saya secara diam-diam. Habis itu saya baca terus sampai saya selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Karena saking penasarannya, akhirnya saya juga buka web-web Kristen, kesaksian di YouTube. Akhirnya saya mulai melakukan perbandingan yang saya pernah dapatkan kejanggalan, saya bandingkan tuh dengan kekristenan. Akhirnya setelah orang tua kandung saya tahu ternyata saya diasuh oleh tante saya yang Kristen, saya dipulangkan kembali ke Makassar untuk sekolah di Makassar kembali. Dan saat itu saya sekolah di sekolah swasta waktu itu, tapi swastanya ini bukan monoton agamanya, jadi banyak agama di dalam sekolah saya waktu itu. Nah, saya disekolahkan di sekolah swasta itu karena jarak rumah ke sekolah itu jauh, sekitar 30 menit, bisa bilang sejam ada. Makanya saya mengambil keputusan untuk ngekos di dekat sekolah. Akhirnya saya ngekos. Sampai suatu saat saya mempunyai tetangga kos yang habis pulang kerja tuh waktu itu. Dia tiba-tiba nyalain musik pujian. Saya pikirnya awalnya itu saya agak terganggu karena memang pada saat itu lagi masa tenang ujian nasional. Jadi saya sebagai anak rajin gitu ya Bapak Ibu Saudara, saya belajar. Karena merasa terganggu, saya ketok kamarnya. Kebetulan di seberang kamar saya ketok kamarnya. Saya izin buat dikecilin volume suaranya, suara musiknya. Tapi setelah tetangga itu saya ngecilin, suara lagu pujian itu masih terdengar di telinga saya. Terdengar keras sekali, saudara. Mungkin Bapak Saudara tahu pujiannya, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Nah, lagu itu terus terngiang di kepala saya Bapak Ibu Saudara, padahal volume di speakernya itu udah kecil banget, udah yang paling kecil. Akhirnya berminggu-minggu saya mengalami hal yang serupa. Saya memberanikan diri untuk ikut. Saya memberanikan diri untuk nanya, boleh nggak saya ikut? Tapi situasinya ini tetangga saya itu nggak tahu kalau saya Muslim. Jadi tetangga saya iya aja karena mungkin dia nggak tahu ya kalau saya Muslim. Habis itu saya datang tuh ke gereja. Pertama kalinya saya datang ke gereja, saya tuh kan langsung gimana ya, bulu kuduk kita berdiri. Pada saat itu, waktu itu bulu kuduk saya berdiri, tapi saya percaya itu adalah jamahan Roh Kudus. Saya percaya itu Roh Kudus lagi bekerja. Dan pada saat saya datang ke gereja untuk pertama kalinya setelah sekian lama, karena memang pas di Jakarta pernah juga saya ke gereja. Dan di Makassar setelah sekian lama saya datang lagi. Pada saat saya datang melangkah ke hall gereja, terdengar suara yang sangat lembut, dan saya percaya itu adalah suara Tuhan yang terdengar di telinga saya. Tuhan bilang kayak gini,
Saya masih ingat ayatnya di Kisah Para Rasul ayat 4 ayat 12. Saya ada tulis di sini sedikit. Ya, itu berbunyi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Nah, itu yang pertama. Yang pertama saya dengar di telinga saya. Akhirnya setelah beberapa minggu berubah-ubah tuh ayatnya. Ada di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, di situ jawaban yang selama ini saya cari juga sudah terpenuhi, karena memang dulu saya nyari di mana sih. Dulu kan pertanyaannya Ustaz Zakir Naik tuh kayak gitu. Ada gak di dalam Alkitab kalau Tuhan itu ngaku Tuhan atau sembahlah aku? Ya mungkin ada, tapi kan itu biasanya iblis yang ngomong, karena kan iblis bisa menyerupai bisa menyerupai Tuhan juga gitu. Jadi memang perlu hikmat untuk membaca, tidak serta-merta bisa memahami secara kasat mata gitu. Akhirnya pada saat berselang saya mendengar berminggu-minggu ayat yang saya dengar, setiap saya datang ke gereja itu, saya memberanikan diri untuk bertanya ke tetangga saya yang saya minta untuk ke gereja. Saya bertanya gini, oh memang gereja ini sistem ibadahnya gitu ya? Karena kalau orang setiap masuk dikasih ayat-ayat pilihan. Dan saya kaget di situ, kata tetangga saya, enggak, di sini nggak ada yang kayak gitu. Saya kaget dong, Bapak Ibu Saudara. Berarti saya aja yang dengar gitu. Wah, pada saat itu saya langsung gemeteran, saya langsung keringat dingin, dan saya nggak bisa berkata-kata waktu itu. Akhirnya pada saat waktu itu setelah saya bertanya, saya benar-benar benar-benar berdoa dengan berdoanya kayak biasa, tapi tiba-tiba air mata ngalir. Saya tutup mata, buka mata, habis itu ada tangan, dan saya percaya itu tangan Tuhan yang memegang tangan saya dan berdoa bersungguh-sungguh. Dan pada waktu itu juga saya mempunyai penyakit yang bisa dibilang ada di pencernaan ya Bapak Ibu Saudara. Penyakit yang di pencernaan, sampai saya nggak bisa, mohon maaf kata, BAB. Tapi ini orang-orang umumnya katanya ini ABN. Ini bukan ABN Bapak Ibu Saudara, karena kalau ABN kan kita bisa tahu ya. Kalau ABN kan biasanya kita bisa aja buang air besar. Kalau ini saya sama sekali tidak bisa. Bisa tapi sulit sekali untuk buang air besar. Akhirnya saya berdoa. Pada waktu itu saya berdoa sungguh-sungguh dan ngambil komitmen, jika saya disembuhkan saya akan mengikuti Yesus. Dan waktu itu saya memang, ya mungkin ada beberapa memang yang dari Muslim ke Kristen, sebelum dia mengenal Tuhan pasti mereka nantang dulu. Itu udah biasanya Bapak Ibu Saudara, biasanya nantang gitu kan. Nantang kalau Tuhan orang Kristen ini hidup dan besar dan benar, bisa dong. Kayak gitu aja saya berdoa Bapak Ibu Saudara, karena memang dulu saya belum terlalu gimana gitu berdoanya. Saya pakai kata-kata yang ada di pikiran saya aja. Saya cuma bilang kalau memang Tuhan orang Kristen itu benar, besar dan hidup, bisa dong sembuhin saya yang menurut manusia penyakitnya itu gede, tapi menurut Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya kan? Akhirnya setelah pada waktu itu, tidak terasa pada saat sesi penyembahan ada sesuatu cairan yang keluar dari saluran pencernaan saya, semacam darah. Akhirnya setelah saya tahan dulu sampai setelah ibadahnya selesai. Setelah ibadahnya selesai saya langsung ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan. Semuanya dicek dan saya bingung. Dokternya bilang, kamu rajin ya minum obat, karena
apa namanya, karena penyakitnya sembuh katanya sampai ke akar-akarnya. Biasanya saya sakit kepala, sakit punggung, biasanya pegel-pegel gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi pada waktu itu saya sama sekali tidak merasakan apa-apa, dan puji Tuhan, luar biasa, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit saya, dan saya memegang firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Kalau nggak salah ada di 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dan itu saya memegang terus ayat itu Bapak Ibu Saudara sampai saya benar-benar dinyatakan sembuh total pada waktu itu. Akhirnya saya mengambil, setelah itu saya tidak langsung untuk minta untuk dibaptis, tidak langsung untuk dibaptis, tapi saya konsultasi dulu dengan pihak gereja. Akhirnya saya konsultasi selama konsultasi itu saya keluar masuk gereja itu tanpa ketahuan keluarga nih, yang di Makassar, tanpa ketahuan keluarga selama kurang lebih 1 tahun lebih kalau nggak salah. Habis itu saya mengambil komitmen, tapi konsultan di gereja itu bilang kalau mengikuti Yesus itu tidak gampang, dan saya ingin mengambil keputusan yang tidak gampang itu pada umur 17 tahun waktu itu. Saya dibaptis di 1 hari sebelum saya ulang tahun, saya dibaptis. Dan prosesi pas pembaptisan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan dan Tuhan turut bekerja di dalam proses pembaptisan saya percaya, karena pada saat saya dibaptis selam, saya melihat ada merpati yang hinggap di atas saya. Dan itu pada saat saya tidak tutup mata, itu setelah saya dibangkitkan ke atas dari air, itu saya melihat ada merpati di depan saya, bukan di atas, di depan saya. Nah, di situ juga saya percaya Roh Kudus ada, karena itu adalah implementasi dari Roh Kudus gitu. Setelah saya dibaptis, saya belum ketahuan tuh masuk Kristen, belum. Setelah kurang lebih 6 bulan saya menjalani sebagai Kristen yang sah, itu saya masih gereja ibadah tuh tanpa ketahuan orang tua. Setelah mengenal Tuhan Yesus juga, saya merasakan kedamaian yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan akhirnya pada waktu minggu terakhir di bulan Juli tahun depannya, Juli, saya sehabis pulang ibadah itu saya kaget karena beberapa kendaraan di rumah terparkir banyak. Biasanya memang kalau ada acara keluarga kayak gitu. Nah, saya sudah berpikiran aneh nih, sudah tidak enak perasaan gitu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak enak. Ini kenapa ada ada banyak kendaraan di rumah. Tapi saya positive thinking pada saat itu, saya pikir wah ini acara biasa saja. Saya masuk ke rumah, orang-orang pada ngumpul tuh di ruang keluarga. Ternyata saya mau disidang Bapak Ibu Saudara karena foto pembaptisan saya bocor. Maksudnya bocor itu ada yang nge-share. Tapi saya tidak tahu itu siapa yang nge-share. Tapi ya saya juga tidak pernah menyalahkan Tuhan kenapa saya bisa ketahuan, enggak. Karena memang itu keinginan saya juga sih, supaya tidak usah sembunyi-sembunyi lagi untuk beribadah. Akhirnya setelah saya masuk ke kamar, saya dipanggil lagi keluar. Irsan, coba ke sini. Baik. Di waktu itu ada tante dan om saya. Om saya, di situ juga ada orang tua saya tentunya. Tapi orang tua saya tidak mengambil tindakan, hanya diam. Om saya bertanya, apakah benar kamu masuk Kristen? Aduh, saya dalam hati kayak gitu, aduh Tuhan, gimana nih? Sampai 3 kali dia bertanya, saya langsung jawab, iya saya masuk Kristen. Seketika itu tamparan dari om saya melayang ke muka saya. Dan
untuk diketahui aja, om saya itu, mohon maaf, gendut gitu ya. Bayangin aja Bapak Ibu Saudara, tangannya setebal apa. Dan setelah saya ditampar itu, tentu saja telinga saya berdengung, sampai dua-duanya ini berdengung. Akhirnya mereka bertanya-tanya, kenapa kamu masuk, kenapa ini. Tapi saya percaya bahwa apa yang terjadi pada saat itu Tuhan izinkan. Karena memang kalau Tuhan tidak izinkan, nggak mungkin semuanya itu terjadi. Tapi setiap saya menjawab pertanyaan dari om saya, itu pasti jawaban dari dia hanya tamparan. Tamparan demi tamparan, habis itu saya dibuka bajunya, dicambuk punggungnya habis-habisan, karena mereka bilang kayak gini, udahlah, hilangin aja anak ini, nggak ada gunanya, bikin malu keluarga gitu katanya. Setelah itu saya pingsan. Kenapa saya bisa tahu saya pingsan? Saya melihat rekaman videonya. Sayangnya saya tidak ngirim waktu itu ke handphone saya karena handphone saya disita waktu itu. Saya melihat videonya. Setelah saya pingsan, ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya, tapi saya percaya itu bukan diri saya, karena saya berkata-kata yang tidak jelas, dan saya baru tahu kalau itu adalah bahasa roh. Dan pada saat itu tubuh saya seakan-akan diambil alih dan berbahasa-bahasa roh. Dan setiap diri saya yang pingsan itu berbahasa roh, saya ditampar terus habis-habisan, dicampuk habis-habisan sampai istilahnya berdarah-darah gitu Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu saya beberapa menit kemudian atau beberapa jam gitu kalau nggak salah, saya sadar gitu. Akhirnya saya ditanya lagi, kamu yakin mau masuk dalam Kristen? Saya jawab dengan lantang, ya saya yakin lah. Akhirnya om saya ngambil pisau tuh dari dapur, dia mau nusuk perut saya. Ceritanya gitu, dia mau nusuk perut saya, tapi yang saya lihat di video itu, pada saat om saya melayangkan tangannya ke perut saya langsung teriak di situ, dalam nama Yesus. Dan setelah saya teriak kayak gitu, pisau yang om saya pegang itu langsung mental dari tangannya. Yang tadinya dia mau nyakitin saya, akhirnya tangannya yang luka. Dan mereka pun pada heran waktu itu, kenapa hal itu bisa terjadi. Tapi saya percaya, saya sungguh sangat percaya bahwa pada saat itu bukan saya yang berperang untuk mereka, tapi Tuhan yang berperang ganti saya untuk pada saat itu. Dan setelah itu mereka tidak melakukan apa-apa lagi terhadap saya. Mereka kembali, saya masukin saya ke kamar, dan waktu itu saya nggak boleh keluar rumah selama seminggu. Setelah seminggu mereka sudah kembali percaya sama saya. Akhirnya saya memutuskan untuk kabur dari rumah. Tentunya sebelumnya saya juga sudah berdoa, saya sudah berhikmat sama Tuhan gimana caranya saya bisa menjalani iman saya sesuai dengan keinginan saya. Tentunya kalau misalnya saya masih di rumah, itu tidak akan mungkin saya tidak akan bisa bersaksi di depan Bapak Ibu Saudara secara virtual, karena pasti saya disiksa terus di rumah. Akhirnya saya memutuskan untuk kabur dari rumah tanpa membawa dokumen apapun, karena waktu itu ijazah sekolah saya belum keluar waktu itu. Akhirnya saya kabur dari rumah, tapi waktu itu saya kaburnya baik-baik. Maksudnya baik-baik di sini, saya izin sama adik saya bilang kayak gini, saya mau ngembaliin buku perpustakaan yang kakak pinjem. Bentar aja kok, nggak usah ditemenin. Karena biasanya tuh saya keluar setelah peristiwa itu, keluar itu selalu ditemenin oleh istilahnya bodyguard gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi masih keluarga waktu itu yang nemenin. Tapi waktu itu saya bilang nggak usah ditemenin karena ini bentar aja. Lagian nggak boleh masuk ke sekolah kalau bukan murid di sono masuk ke sekolah gitu kan. Akhirnya
Adik saya percaya aja tuh, iya aja. Akhirnya saya, dari sebelum saya menjelaskan saya ke sekolah, saya jelaskan rumah dulu Bapak Ibu Saudara. Dari rumah ke jalan gede itu agak jauh. Jadi memang masuk lorong dulu, habis itu ada lorong lagi. Dan biasanya di lorong-lorong sekitaran situ, kalau jam 11-12 itu masih banyak istilahnya ibu-ibu tuh, cerita-cerita ngerumpi di situ kan. Biasanya banyak tuh ibu-ibu. Tapi puji Tuhan, pada saat waktu itu, Tuhan Yesus baik. Pada saat itu, semua jalan bersih. Jadi istilahnya bersih di sini, tidak ada orang sama sekali. Jadi memang tidak ada saksi mata yang melihat saya kabur. Jadi puji Tuhan, saya percaya itu pertolongan Tuhan. Saya percaya itu rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Akhirnya saya mesen ojek online untuk datang ke mana, ke sekolah. Karena kalau misalnya pakai kendaraan pribadi pasti ada histori riwayatnya. Dan mau kemana, dari mana kemana. Akhirnya dari situ saya bawa tenteng tuh buku, saya jalan keluar jalanan besar, jalan raya, saya tenteng bukunya, saya naik ojek online. Habis itu saya sebenarnya nggak ke sekolah, saya ke terminal bus untuk berangkat ke mana, ke Toraja. Mohon maaf saya sebutkan saja lokasinya. Saya berangkat ke Toraja. Dan sebelum saya berangkat ke Toraja, saya juga sudah menghubungi tetangga saya yang sebelumnya saya minta untuk ngajakin saya ke gereja. Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat, karena dia yang menurut saya sampai saat ini saya menganggap dia sebagai kakak rohani saya. Jadi sebelum saya kabur dari rumah, saya sudah menelpon dia juga. Sebenarnya itu saya bisa nelpon kakak rohani saya juga itu karena saya percaya itu rancangan Tuhan, sudah Tuhan tetapkan. Karena kontak di handphone saya sudah diformat ulang sama keluarga, jadi memang nggak ada nomor sama sekali di dalam. Mau nomor teman, emang kosong kayak handphone baru, memang diformat ulang, di reset. Saya pun mengetik nomor kakak rohani saya itu secara acak, dan puji Tuhan loh, haleluya, itu tersambung Bapak Ibu Saudara. Itu pada saat itu saya nangis, benar-benar nangis, kayak Tuhan, ini beneran orang yang sama yang pernah ngajakin saya ke gereja. Bukan ngajakin sih, saya yang minta buat ke gereja. Benerkah Tuhan ini nomornya? Ya udah, saya tanya ini benar kakak rohani saya yang kemarin gini. Terus dibilang, oh iya ini saya. Puji Tuhan, saya langsung, aduh. Waktu itu saya nggak bisa berkata-kata juga Bapak Ibu Saudara, karena betul-betul nggak ada nomornya di kontak handphone saya. Setelah itu saya minta dia jemput saya di lokasi ini supaya kita janjian gitu, bisa keluar dari rumah. Akhirnya saya berhasil keluar dari rumah. Saya pada waktu itu saya ada di Toraja, dan orang tua sama sekali nggak tahu. Orang tua sama sekali sudah mengerahkan teman-teman papa saya untuk nyariin saya, tapi tidak berhasil, karena memang sebelum saya kabur juga saya nulis surat yang isinya nggak usah khawatir, saya cuma pergi untuk menjalankan apa yang iman saya kehendaki gitu. Jadi mungkin mereka juga udah merasa tenang, karena memang saya bukan pergi diculik atau apa gitu. Memang saya pergi hanya ingin mencari ketenangan gitu. Akhirnya setelah saya kabur, keluarga saya ngutukin saya, maki-maki saya, maki orang tua saya. Tapi saya bilang kayak gini, Bapak Ibu Saudara, saya bilang kayak gini ke mereka, ya nggak apa-apa, kalian ngutukin saya, nyela saya, tapi saya percaya kutuk itu bisa menjadi berkat buat saya, bisa menjadi kekuatan bagi saya juga. Malah makin membuat saya yakin dengan keyakinan saya yang baru, bahwa inilah yang paling benar menurut saya. Karena keselamatan itu tidak ada di dalam grup, tidak ada di dalam keluarga. Keselamatan itu secara pribadi.
Waktu itu saya bilang kayak gitu ke keluarga besar saya, dan keluarga besar saya tetap aja maki saya. Tapi ya saya tidak menaruh pengharapan juga kepada manusia, karena di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Makanya waktu itu saya megang juga Yeremia 17 ayat 7 ini sebagai pedoman hidup saya. Jadi apapun yang saya kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan setelah saya ada di Toraja, saya kembali lagi ke setelah saya di Toraja beberapa bulan, saya memutuskan untuk merantau ke Kalimantan dengan tidak berbekal dokumen penting yang biasanya digunakan untuk bekerja. Dan puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus baik, dan karena Tuhan Yesus baik, saya dapat diterima bekerja walaupun tanpa ijazah, tanpa dokumen penting yang ada saya bawa waktu itu. Saya bisa bekerja, dan saya bekerja juga bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan, karena Tuhan yang ngasih, jadi saya harus bekerja untuk Tuhan. Jadi pada waktu itu saya diterima di kerja sampai sekarang, diterima kerja di Kalimantan sampai sekarang. Dan puji Tuhan juga, haleluya, Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Karena di manajer tempat saya bekerja itu juga seorang pengikut Kristus, jadi mereka bisa paham situasi dan kondisi saya waktu itu. Akhirnya saya bekerja sampai saat ini masih di perusahaan yang sama, dan luar biasanya Tuhan selalu memelihara saya, Tuhan selalu memberkati saya, dan saya percaya bahwa Tuhan yang pernah menolong saya itu adalah Tuhan yang sama-sama kita sembah. Jika dulu Tuhan menolong saya percaya Tuhan yang sama akan menolong saya dan saudara. Karena saya sangat percaya Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan kalau saya bisa bersaksi di hadapan Bapak Ibu Saudara secara virtual, itu semua karena Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagah saya, itu semua karena penyertaan Tuhan yang saya disertai, Bapak Ibu Saudara juga disertai. Mungkin itu Pak yang bisa saya saksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan saudara kepada banyak orang, kami kepada banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan.